Bisa gila gue. Jamie, lu keterlaluan Jamie. Awas aja lu JM ketemu gue. Lu sumpah. Beneran enak sotonya. Mirip banget sama buatan mama. Kami sedang mencari pelaku penembakan. Penembakan? Apa mungkin Mas Marcel pelakunya? Soalnya malam itu kan dia bawa pistol. Sebaiknya aku nggak usah ngomong ke polisi kalau aku lihat Mas Marcel bawa pistol. Aku nggak mau cari masalah. Apalagi aku lagi hamil anaknya Mas Marcel. Apakah malam itu Anda mendengar suara tembakan di antara pukul 20.30 sampai 21.30? Enggak, Pak. Saya nggak dengar. Emangnya siapa yang ditembak? Seorang wanita berusia 60 tahun tertembak di dekat tempat villa Anda menginap. Dari hasil penyelidikan kami, malam itu Anda tidak datang sendiri. Iya, Pak. Saya sama kerabat saya. Aromanya enak banget baunya. Jadi ngiler gue. Ngapain gue senyum? Enggak, Biru. Lo nggak boleh tak pengaruh. Tahan, Biru. Dari aromanya sih kelihatan banget nih orang jago masak. Kayak mama dong. Enggak dong. Enggak mirip sama sekali. Mas, soto ayamnya udah jadi. Amira bikin 2. Buat Amira sama Mas Biru. Makan yuk? Nggak mau. Gua nggak lapar. Ya, terus gimana dong, Mas? Ini soto ayamnya enak tahu. Dagingnya empuk, bihunnya enak. Apalagi, Mas, kuah sama sambelnya. Enak banget, kamu harus cobain nih, mumpung lagi panas nih. Yuk. Tahan, Biru, tahan. Jangan dengerin tuh perempuan ngomong. Nggak usah dijawab juga. Ya udah. Amira makan ya, Mas. Wow, enak sekali loh ini. Enak. Aduh, mana aromanya wangi banget lagi. Jadi lapar kan gue. Nggak boleh. Gue nggak boleh kalah. Gue harus bisa menahan diri. Entar yang ada, kalau gue cicipin makanannya, kesenangan tuh cewek batu. Enak banget, Mas. Mas Biru pasti udah pengen banget nih makan masakan aku. Dari tadi dia ngelirik ke sini terus.
Aduh, kok tiba-tiba perutnya mules ya? Apa aku ke kamar mandi dulu aja kali ya? Tapi gimana nih ya? Sayang banget soto yang satunya nggak ada yang makan. Apa aku buang aja ya? Jangan deh, nanti aja. Taruh di sini aja dulu, aku ke kamar mandi. Aduh. Itu cewek batu udah masuk kamar mandi. Yang lama deh tuh mulesnya. Aduh, bener-bener deh cewek. Lagian masaknya di sini sih. Gimana nggak aromanya satu ruangan? Mana enak lagi kelihatannya. Aduh, jadi lapar gue. Itu cewek batu pasti lama di kamar mandi. Tuh kan, Mas Biru pasti ngiler sama masakan aku. Walaupun Mas Biru hilang ingatan, tapi naluri keponya itu tetap mendarah daging. Pasti Mas Biru penasaran deh sama rasa soto buatan aku. Lihatnya ramanya sih enak banget ini pasti. Udah kelihatan banget. Hey, cewek batu. Lo lama nggak di kamar mandi? Masih nih Mas. Kenapa? Oh ya udah nggak apa-apa. Lamain aja. Males gue lihat lu di sini. Kalau misal gue cicipin dikit, nggak bakal ketahuan kali ya. Enak banget. Dasar Mas Biru, lain di mulut, lain di hati. Gila. Beneran enak sotonya. Mirip banget sama buatan mama. Katanya nggak mau makan. Itu dimakan juga, Mas. Gue cuman kasihan sama lo. Ya, lo udah masak seafood ini dan lo mau buang. Terus lo mau buang makanan-makanan ini. Nyokap gue selalu bilang, nggak boleh buang-buang makanan. Nggak bagus. Lagian ya, masakan lo ini dari aromanya aja enak
nggak enak. Sama sekali nggak enak. Udahlah Mas, kau mending ngaku aja. Soto buatan Amira itu enak kan? Enggak. Ngiler kan kamu? Enggak, sama sekali enggak. Ah, masa sih? Dan tolong jangan pernah masak lagi di ruangan gue. Karena baunya bisa satu ruangan. Tapi baunya enak kan? Enggak, baunya bikin gue nggak bisa tidur. Dah. Sini Amira bantu Mas. Aduh, kok deg-degan lagi gue? Ini ada yang salah nih sama jantung gue. Enggak usah. Lepasin. Gue bisa sendiri. Nggak usah. Ya. Beneran? Iya, udah mendingan lu pulang aja. Gue gak butuh jagain. Banyak suster kok. Waduh, mana belum minum lagi gue. Mas, Amira seneng deh Mas Biru makan masakan Amira. Makasih ya. Nyesel deh gue makan jadi GR kan dia. Tapi aneh, kenapa tiap lihat dia senyum, tiap deket sama dia, gue deg-degan. Apa jangan-jangan gue dibalas? Sebenarnya ngapain ya polisi itu datang ke rumahnya Adel? Gue jadi nggak tenang kayak gini. Apa jangan-jangan? Nggak mungkin. Nggak mungkin polisi tahu soal penembakan itu. Lagian aku juga kan nggak ninggalin jejak apapun malam itu. Pas aku booking villa, aku sengaja nggak pakai nama aku sendiri. Jadi aku yakin banget, ini pasti bukan kasus penembakan itu. Nggak mungkin. Tapi, gimana kalau itu memang benar soal kasus penembakan itu? Dan polisinya tahu kalau aku pelakunya. Sial! Aku jadi semakin nggak tenang kayak gini. Gimana ya? Adel. Aku harus tanya Adel. Seorang wanita berusia 60 tahun tertembak di dekat tempat villa Anda menginap. Apa mungkin Mas Marcel pelakunya? Tapi kan kata polisi bilang yang tertembak itu wanita usia 60 tahun. Ngapain Mas Marcel nembak dia? Kan yang aku lihat itu Mas Marcel ambil pistol terus ngejar Gladys. Aduh, kok aku nggak tenang kayak gini sih, jadi panik kayak gini. Mana aku dipanggil juga ke kantor polisi. Aku harus tenang, karena kan aku itu disuruh datang ke kantor polisi hanya sebagai saksi. Jadi, aku harus tenang. Gak usah panik. Mas Marcel?
Halo, Mas. Halo Beb, kamu lagi apa? Aku lagi duduk-duduk aja sambil mainan handphone. Kenapa, Mas? Oh, nggak apa-apa, aku cuma mau nanya aja. Tadi pas aku keluar, kok aku ngeliat ada mobil polisi datang ke rumah kamu ya? Apa kamu lagi ada masalah, Beb? Iya, Mas. Polisi itu datang ke rumah aku. Mereka itu lagi melakukan penyelidikan soal kasus penembakan di dekat Villa Bambu. Villa yang waktu itu kita datengin loh, Mas. Katanya waktu pas tanggal 13 malam, ada wanita usia 60 tahun tertembak di sana. Di dekat villa yang waktu itu kita datengin loh, Mas. Sial! Ternyata polisi udah tahu soal kejadian itu. Apa jangan-jangan mereka juga udah tahu lagi kalau aku pelakunya? Hah? Penembakan? Astagfirullah. Kok bisa? Terus gimana? Polisinya udah tahu siapa pelakunya? Tapi kenapa kamu yang ditanya-tanya? Emangnya kamu ada sangkut pautnya sama kasus penembakan itu? Ya enggak lah, Mas. Aku aja baru tahu kejadian ini. Polisi itu cuma nanya apa aku ngelihat pelaku penembakannya atau enggak. Karena kejadiannya itu di dekat villa yang waktu itu kita datang. Terus kamu jawab apa? Ya aku jawab nggak tahu lah. Karena emang aku juga nggak dengar suara penembakan. Jadi aku jawab apa adanya kalau aku itu nggak dengar sama sekali ada penembakan. Oh gitu? Tapi Mas, aku sama kamu disuruh datang ke Polsek Sukabumi. Besok kita disuruh ke sana. Buat apa? Sebagai saksi kejadian ini. Tapi kok kenapa aku harus datang juga? Bukannya polisinya cuma datengin kamu doang ya? Ya karena polisi itu tahu aku datang ke villa itu bersama laki-laki. Halo? Mas? Mas? Kok langsung dimatiin sih? Sial! Kenapa jadi kacau semuanya? Kenapa aku ngerasa Mas Marcel tadi panik ya? Pas aku bilang harus ke Polsek Sukabumi. Nggak mungkin. Nggak mungkin Mas Marcel ada hubungannya sama kejadian penembakan itu kan? Sampai sekarang, Mama, Papa nggak datang ke sini nengokin gue. Kalau aja Mama masih ada, Mama pasti akan selalu di sini untuk jagain kamu, Mas.